Halo, jumpa lagi dengan saya, Gregorius Ari Nugrahanto. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa catatan khusus tentang silogisme. Yang pertama, mengenai luas predikat. Dalam matematika dikenal hukum komutatif. Jika P sama dengan 3 dan Q itu sama dengan 2 tambah 1, maka kita bisa menggunakan hukum komutatif ini dibalik begitu saja. Jadi jika P sama dengan Q, maka Q sama dengan P. Nah, logika matematika adalah bagian saja dari ilmu logika. Nah, dalam kerangka logika yang lebih luas, kita bisa bicara mengenai konversi. Dalam konversi, pembalikan posisi S ke P atau P ke posisi S perlu memperhatikan luas predikatnya. Tidak bisa dibolak-balik begitu saja. Untuk predikat partikular, contohnya, semua tikus adalah binatang. Semua tikus adalah subjek, adalah binatang, adalah predikat. Ini adalah pernyataan afirmatif universal atau A. Jika dikonversi hanya bisa menjadi beberapa binatang adalah tikus, beberapa binatang adalah subjek, adalah tikus adalah predikat. Pernyataan ini adalah pernyataan afirmatif partikular. Predikat yang ada di sini adalah predikat afirmatif. Ketika pindah posisi sebagai subjek kalimat di sini hanya bisa menjadi beberapa, tidak mungkin menjadi semua. Semua binatang adalah tikus, itu jelas tidak masuk akal. Karena itu kita bisa melihat luas predikat afirmatif itu selalu partikular. Maka jika pindah posisi ke S hanya bisa menjadi beberapa. Yang kedua, tentang predikat universal. Semua tikus adalah bukan kucing. Semua tikus adalah subjek, adalah bukan kucing, adalah predikat. Ini adalah pernyataan negatif universal atau E. Jika dikonversikan hanya bisa menjadi semua kucing adalah subjek, adalah bukan tikus, ini adalah predikat. Pernyataan negatif universal. E hanya bisa menjadi E. Mengapa? Yang disangkal oleh predikat kucing di sini adalah semua tikus, bukan hanya sebagian tikus. Maka luas predikat negatif selalu universal. Jika pindah posisi ke S menjadi semua. E hanya bisa dikonversi menjadi E. Kalau O tidak bisa dikonversikan. Misalnya, beberapa binatang, subjek, adalah bukan tikus, predikat. Ini adalah O. Kalau dikonversikan menjadi beberapa tikus adalah bukan binatang, itu tidak masuk akal. O tidak bisa dikonversikan. Yang kedua, mengenai luas subjek dan predikat. Kita tanyakan dulu, manakah yang lebih luas dalam kalimat afirmatif? Subjek atau predikat? Kita lihat contoh. Semua kucing adalah binatang. Kita lihat di sini, binatang memiliki banyak anggota bagian, anggota himpunan bagian. Ada kucing, ada tikus, gajah, dan seterusnya. Kucing hanyalah salah satu anggota himpunan bagian dari yang namanya binatang. Nah, binatang sebagai predikat di sini lebih luas daripada kucing. Karena itu subjek selalu kurang luas daripada predikat, atau predikat
selalu lebih luas daripada subjek. Dalam silogisme, premis pertama disebut sebagai premis mayor karena di sana terdapat P, term P yang ada pada kesimpulan. Dalam bahasa Latin, mayor itu artinya lebih besar. Anda bisa melihat simbol AMDG, ad maiorem Dei gloriam. Maiorem lebih besar, ad untuk Dei Tuhan, gloriam kemuliaan. Jadi semua yang kita lakukan semestinya hanya untuk mencari kemuliaan Tuhan yang lebih besar saja. Pada premis yang kedua, itu disebut sebagai premis minor. Karena pada premis tersebut terdapat S yang ada dalam kesimpulan. Minor dalam bahasa Latin artinya lebih kecil. Kita lihat contohnya, premis mayor. Semua manusia akan mati. Ini adalah A. Premis minornya, Anton adalah manusia. Kesimpulannya, Anton akan mati. Jika ditemukan dua term yang sama, keduanya adalah M, maka bisa dihapus dalam benak kita. Lalu sisanya, pada premis minor selalu hanya ada S yang terdapat pada kesimpulan. Pada premis mayor selalu hanya terdapat P yang ada pada kesimpulan. Akan mati, akan mati. Jadi pada baris pertama selain M hanya ada P. P itu lebih besar, maka disebut sebagai mayor. Pada baris kedua, selain M, selalu hanya ada S. S itu lebih kecil daripada P, maka disebut sebagai minor. Posisinya tidak dibolak-balik. P selalu di baris pertama, S ada di baris kedua. Yang ketiga, premis yang lemah. Kesimpulan silogisme kategoris selalu mengikuti premis yang lebih lemah. Kita ingat, silogisme itu merupakan bagian dari metode deduktif, yaitu metode untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya umum ke pernyataan yang sifatnya lebih khusus, berbeda persis dari metode induktif, dari khusus ke umum. Maka metode deduktif bisa digambarkan sebagai piramida yang terbalik, semakin lama semakin mengerucut untuk sampai kepada kesimpulan. Maka kesimpulan selalu mengikuti premis yang lebih kecil, yang lebih lemah. Nah, premis yang lebih lemah itu adalah partikular atau negatif atau kombinasi keduanya, partikular dan negatif. Jika ada premis yang partikular, kesimpulannya pasti partikular. Jika ada premis yang negatif, kesimpulannya pasti negatif. Jika premisnya partikular dan negatif, kesimpulannya pasti partikular dan negatif. Yang keempat, salah satu premis harus universal. Kalau tidak ada yang universal, tidak bisa ditarik kesimpulan. Jadi tadi, silogisme merupakan bagian dari hukum deduktif, dari metode deduktif, dan salah satu hukum deduktif adalah salah satu premis harus universal. Yang kelima, jika kedua premis negatif, tidak bisa ditarik kesimpulan karena kedua premis lemah. Misalnya, premis mayor,
Semua laptop adalah bukan binatang. Ini adalah E. Premis minornya, semua kambing adalah bukan laptop. Ini adalah E. Kesimpulannya, tidak bisa ditarik kesimpulan. Karena apa? Kedua premis negatif. Keenam, dari kedua premis partikular tidak bisa ditarik kesimpulan karena kedua premisnya lemah. Misalnya, premis mayor, beberapa binatang adalah tikus, ini adalah I. Premis minor, beberapa kambing adalah binatang, ini adalah I. Kesimpulannya, tidak bisa ditarik kesimpulan karena apa? Dari kedua premis partikular tidak mungkin ditarik kesimpulan. Yang ketujuh, hanya ada dua hukum dasar silogisme. Yang pertama, jika S sama dengan M dan jika M sama dengan P, maka S sama dengan P. Yang kedua, jika S sama dengan M dan jika M tidak sama dengan P, maka S tidak sama dengan P. M adalah term tengah. Bahasa Latinnya terminus medius, medius media medium. Media itu adalah yang menjadi perantara, menengahi, yang ada di tengah. Untuk bisa ditarik kesimpulan, harus ada irisan antara P dalam premis mayor dan S dalam premis minor dengan S sebagai penghubung. Jika tidak ada irisan, tidak bisa ditarik kesimpulan. Contohnya, premis mayor. Semua mahasiswa di kelas ini mengenakan batik, ini adalah A. Premis minor, Anton bukan mahasiswa di kelas ini adalah O. Kesimpulannya tidak bisa ditarik kesimpulan. Dari informasi yang ada di sini, kita tahu bahwa Anton bukan mahasiswa di kelas ini. Kita tidak tahu, meskipun Anton itu bukan mahasiswa di kelas ini, apakah Anton mengenakan batik atau tidak? Maka, karena informasi yang diperlukan untuk menarik kesimpulan tidak cukup, tidak bisa ditarik kesimpulan. Dasarnya adalah tidak ada irisan di sini. Semua mahasiswa di kelas ini bukan mahasiswa di kelas ini. Tidak ada irisan, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Yang kedelapan, tentang silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah penarikan kesimpulan tak langsung, disebut tak langsung, berbeda dari yang penyimpulan langsung. Tak langsung karena untuk menarik kesimpulan kita memerlukan pernyataan yang kedua. Dalam topik mengenai penyimpulan langsung, orang sudah bisa menarik kesimpulan hanya dari satu pernyataan saja. Misalnya tadi dengan konversi dengan cara membalik posisi subjek dan predikat. Nah, silogisme kategoris adalah penarikan kesimpulan tak langsung dari metode deduktif berdasarkan premis mayor dan premis minor. Kalau dipetakan, premis mayor, premis minor, kesimpulan, kombinasi A, E, I, O seperti ini. Dari 16 bentuk A, E, I, O tersebut, ada 64 kombinasi yang mungkin terbentuk dalam kombinasi SMP. Meskipun demikian, hanya ada 19 kombinasi yang valid. Maka silahkan fokus pada 19 ini saja, di luar itu tidak valid. Nah, klasifikasi silogisme kategoris disusun berdasarkan posisi M. Untuk susunan yang pertama, posisi M pada premis mayor ada di depan, pada premis minor ada di belakang. Bisa dibaca sendiri keterangan di sini. Dari susunan pertama hanya 4 bentuk yang valid. Jadi nama-nama yang di belakang itu jembatan keledai saja, hanya untuk memudahkan untuk mengingat. Yaitu Barbara, Celaren, Dari, dan Ferio. Susunan kedua, posisi M sama-sama ada di belakang, pada premis mayor maupun premis minor.
bisa dilihat sendiri. Hanya 4 bentuk berikut yang valid. Dan kesimpulan dari susunan kedua itu selalu negatif. Maka susunan kedua sering digunakan untuk menjatuhkan argumen lawan atau untuk melawan suatu argumen. 4 bentuk berikut yaitu Barocco, Camestres, Cesare, dan Festino. Bisa dilihat di sini kesimpulannya selalu negatif. O, E, O. Susunan ketiga, posisi M sama-sama ada di depan. Untuk susunan ketiga, perlu diperhatikan dengan lebih cermat. Persis susunan ketiga sering digunakan untuk berbagai tes penalaran. Karena apa? Orang di sini mudah untuk menarik kesimpulan yang salah. Dari susunan ketiga, hanya ada 6 bentuk yang valid dan kesimpulannya selalu partikular, yaitu Boccardo, Darabti, Datisi, Disamis, Velapton, dan Fresison. O, I, O, selalu partikular. Nah, kita lihat di sini. Premis mayor. Semua pramugari pesawat itu sangat ramah. Ini adalah A. Premis minornya. Semua pramugari pesawat itu orang Indonesia. Ini adalah A. Semua premis mayor. Premis minornya semua. Seringkali orang langsung menarik kesimpulan semua. Kita lihat apakah kalau semua orang Indonesia itu sangat ramah, betul atau tidak. Yang pertama. Predikat di sini adalah predikat afirmatif. Luas predikat afirmatif itu selalu partikular. Maka kalau dikonversikan posisinya menjadi subjek di sini, hanya bisa menjadi beberapa. Maka beberapa orang Indonesia sangat ramah. Jadi pada susunan ketiga ada konversi. Kalau disimpulkan semua orang Indonesia sangat ramah, itu juga jelas tidak logis. Untuk contoh yang kedua, beberapa pengungsi datang ke USD. Ini adalah I. Semua pengungsi ingin menyelamatkan diri. Kesimpulannya, beberapa yang ingin menyelamatkan diri datang ke USD. Predikat di sini adalah predikat afirmatif. Semua predikat afirmatif luasnya hanya partikular. Maka ketika pindah posisi di sini hanya bisa menjadi beberapa. Demikian juga di sini pada premis mayor beberapa itu partikular, lemah, kesimpulan selalu mengikuti yang lebih lemah. Dari susunan ketiga hanya 6 bentuk berikut yang valid dan kesimpulannya selalu partikular. Tadi sudah saya sampaikan. Susunan yang keempat, posisi M persis kebalikan dari susunan pertama. Pada susunan keempat juga ada konversi, maka perlu cermat. Hanya 5 bentuk berikut ini yang valid, yaitu Bramantis, Kamenes, Dimaris, Ferison, Vesapo. Jadi istilah-istilah ini kalau Anda belajar logika di Eropa atau di tempat lain sama. Untuk keterangan umum, jika premis mayor memiliki subjek partikular, jadi premis mayor itu tidak selalu harus semua, bisa saja beberapa. Ingat, salah satu premis harus universal. Kalau premis mayornya partikular, maka premis minor harus universal. Jika premis mayor memiliki subjek partikular,
kemungkinan bentuk silogisme hanya disamis untuk susunan yang ketiga atau dimaris untuk susunan yang keempat, dan itu untuk yang afirmatif. Untuk yang negatif hanya mungkin bokardo dari susunan ketiga. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya.